Rahayu buat saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini saudara-saudara akan saya ajak untuk berpetualang ya, mencari bambu-bambu unik di sekitar saya. Siapa tahu menemukan bambu yang sesuai dengan selera saudara-saudara semuanya. Ya. Ikuti perjalanan saya sampai menemukan hasil. Kalaupun tidak menemukan ya lain waktu berpetualang lagi. Ya beginilah, bagi manusia seperti saya pribadi ini kadang-kadang bercerita, kadang-kadang juga meneruskan hobi. Daripada kita ngelamun, daripada kita ngelantur, lebih baik kita saling berkomunikasi. Ini salah satu bentuk bambu ya, kayaknya habis terbakar ini. Ya terserah saudara lah mau menilai ini bambu seperti apa, nyatanya seperti ini. Yang penting kita ini tetap menjalin tali silaturahmi persaudaraan. Nggak perlu kita ini saling menyalahkan saya, menyalahkan sini. Karena apa? Pada sampai saat ini kalau saya menilai tradisi budaya jati diri orang Jawa itu sudah hampir punah. Kenapa saya bilang begitu? Seperti kayaknya ungga-unggo, sopan santun, tepas lupa itu sudah nggak terpakai lagi. Orang sudah terlalu fokus pada jabatan, pada harta kekayaan, yang pada akhirnya membuatnya ya tidak merasa nyaman dan tidak merasa tentram, bahkan tidak merasa bahagia. Ya kelihatannya hartanya banyak, tetapi sia-sia belaka karena dia tidak mencapai kebahagiaan yang hakiki. Serba kekurangan, gitu, serba ketakutan. Takut hartanya hilang, kurang ini, kurang itu. Wah, itulah sifat manusia ya. Dan manusia sekarang, orang Jawa terutama ya, rasa sopan santunnya itu sudah berkurang oleh karena sudah ketutup oleh tradisi budaya asing. Salah satu contoh misalnya, jarang kita sekarang tuh mendengar permisi mas, nah ini kan, kemudian tolong mas, nah itu sudah jarang, bagi saya sudah jarang menemukan hal seperti itu. Itu nyata kalau jati diri orang Jawa ini sudah hampir punah, hampir luntur. Nah, siapa yang kita salahkan? Kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, semua tergantung pada pribadi kita masing-masing. Padahal ya kan, sopan santun itu penting. Ungga-unggo kata orang Jawa itu, ungga-unggo, sopan santun, teko sliro. Itu penting sekali. Itu adalah akhlak jati diri manusia. Bukan kita ini minta dianggap baik, bukan kita ini minta dianggap orang alim atau orang baik, orang apa, orang pintar, punya kita dianggap orang ngerti, bukan. Tetapi itu untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Itu loh. Kalaupun orang menilai bahwa kita misalnya ada orang berkerumun kemudian kita lewat, permisi pak, nyuwun sewu. Nah orang itu menilai baik ya terima kasih. Kalaupun ada yang menilai kurang pas dengan dia ya kita juga terima kasih. Itu semua karena kita sebagai manusia harus mempunyai rasa manusiawi ya, rasa kemanusiaan. Itu toleransi ya, rasa kemanusiaan. Biar apa? Biar kita ini saling menghargai, saling menghormati. Itu. Kalau sudah begitu, kehidupan kita akan merasa nyaman, tentrem. Toto tentrem, kerto raharjo. Begitu. Seperti halnya bambu ini juga begitu. Begitu eratnya dia ya. Pohon bambu ini loh maksudnya, begitu eratnya saling merangkulan, saling silaturahmi, ya saling apa? Saling membantu. Makanya ada pepatah, sebesar apapun angin, kalau kita punya prinsip seperti bambu, tidak akan terkalahkan oleh godaan-godaan yang ada, kan begitu. Nah,
Kemudian misalkan ada orang itu kaya raya, dia masih kurang saja. Ini kan sudah kenyataan yang ada. Nah, sebetulnya yang kaya itu dia atau kita gitu. Masih kurang ini, kurang itu, membeli ini, membeli itu, ya kan? Kemudian kalau sudah semua terbelikan, sudah mempunyai, merasa tidak nyaman juga, merasa tidak bahagia, takut barangnya hilang, takut dicuri orang, tadi pasang apa, kamera pengintai dan lain sebagainya. Ini di dalam ada semacam pohon tumbang sari loh, tapi kita tidak bisa mendeteksi secara jelas, oleh karena sangat rimbun sekali. Ya, nah, ada ini, lain waktu saya ambil, oleh karena ini bukan milik saya, ini saya harus berkomunikasi dulu dengan yang punya, bukan semau saya sendiri. Tuh. Banyak sekali loh di sini, tapi saya pribadi masih belum bisa menerobos secara dalam. Ya. Ini tanaman unik juga. Tanaman ini bisa tumbuh kalau berdampingan dengan bambu. Dan kalau nggak bisa berdampingan dengan bambu, akan mati, nggak bisa tumbuh artinya. Pohon tadi itu sudah khas sejak dulu. Namanya pohon apa? Pohon bembem kalau saya bilang. Ada buahnya bunder-bunder gitu, rasanya manis. Nah, tempat seperti ini loh, bagaimana cara kita menerobos kalau kita nggak minta izin dulu pada yang punya, biar yang punya itu yang akan bagaimana caranya dia kalau kita menemukan. Oke, cukup sekian dulu. Ngobrol-ngobrol kita hari ini, lain waktu kita sambung lagi. Ya, ada teman habis dari sawah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Rahayu Sagung Dumadi.